Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Tasikmalaya. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mensimulasikan demonstrasi konseptual modul 2.3 praktik coaching alur tirta. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tuti Heriati sebagai observer, kemudian Pak Sutopo sebagai coach, dan Bu Nur Aini sebagai coach. Assalamualaikum Pak Sutopo. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Pak? Sehat alhamdulillah. Sawang solo Hari- Bu. Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Hari ini kita ada praktek coaching ya Pak? Ya. Iya, sebelum coaching saya sebagai observer akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan coaching ini. Boleh tidak Pak? Boleh Bu. Boleh silakan. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching ini Pak? Jadi karena kita coaching ya, di sini ada dua orang yang terlibat, coach dan coachee. Jadi karena kita alurnya tirta, berarti penilaiannya itu harus mencakup apa yang ada di alur tirta. Satu, harus ada tujuan, itu harus tercakup. Kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang ketiga ada tanggung jawab ya yang harus akan dilaksanakan. Nah, itu harus mencakup ke sana nantinya. Ya, baiklah. Jadi rubrik penilaiannya kita akan menggunakan alur tirta ya Pak ya. Ya. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Kalau yang saya ingin dikembangkan terutama dalam identifikasi, teknik untuk mengambil atau mencari informasi. Nah, nanti dari informasi nanti bisa untuk menentukan solusi dari rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk perbaikan dari kompetensi guru yang masih kurang. Oh iya. Kemudian indikator ketercapaiannya seperti apa Pak? Indikatornya berarti harus ada masalah yang ditemukan, kemudian harus ada solusi yang diberikan, terus nanti ada action dari aksi solusi yang diberikan itu harus dilaksanakan. Nah, nanti tahu hasilnya. Nah, itu indikatornya Bu. Oh iya. Baiklah Pak, pertanyaan dari saya mungkin cukup ya Pak. Ya, Bu. Silakan Pak melaksanakan praktek coaching dengan Ibu Nur Aini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sutopo. Gimana kondisinya Bu? Sehat? Alhamdulillah Pak, baik. Bagaimana Pak Sutopo sendiri? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Nur, ini kan kita sudah sepakat sesuai apa yang sudah direncanakan bahwa kita mau ada coaching berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang kemarin, seperti itu ya Bu ya? Iya Pak. Ya. Jadi kemarin Ibu sudah melaksanakan pembelajaran, sudah menyusun RPP dan sebagainya, terus RPP juga sudah dilaksanakan pembelajaran. Nah, sekarang kita coba kita cari tahu. Menurut Bu Nur, kira-kira kita melakukan coaching ini tuh untuk apa sih Bu? Tujuannya kira-kira apa? Iya, menurut saya supaya nanti ketika saya mendapat permasalahan, mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang saya dapatkan ketika pelaksanaan supervisi akademik itu Pak Sutopo. Oh iya, berarti mencari permasalahan supaya ada solusi ya Bu ya? Bukan mencari permasalahan ya mungkin Pak. Tapi ketika kita mendapatkan permasalahan atau kekurangan di dalam supervisi itu, nah kita mencari solusinya. Mungkin seperti itu Pak. Oh, kita mendapatkan permasalahan gitu ya Bu ya, dari pelaksanaan. Nah, karena kemarin Ibu sudah supervisi, kira-kira
ada nggak permasalahan setelah melaksanakan supervisi yang kemarin, Bu? Mulai dari membuat RPP, sampai ke pelaksanaan pembelajaran, sampai di akhir, dan sebagainya itu, menurut Ibu ada nggak permasalahan yang harus diselesaikan? Ada Pak, terutama dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajarnya Pak. Jadi kan kemarin saya menggunakan metode pembelajarannya kan diskusi kelompok ya Pak. Yeah. Saya membentuk kelompok secara heterogen dalam perkelompok itu. Jadi heterogennya dilihat dari tingkat kemampuan anak, kecerdasan anak. Nah, tetapi ketika pas pelaksanaannya Pak, ketika mendiskusikan tugas yang di LKPD, itu justru menjadi permasalahan. Malah si anak yang cerdas atau yang berkemampuan lebih, itu lebih mendominasi Pak ketika mengisi LKPD itu. Jadi akhirnya terlihat pasif dalam kelompok teman-teman yang lainnya, terlihat pasif di dalam kelompoknya, seperti itu Pak. Oh, jadi masalahnya ada siswa yang mendominasi ketika mengerjakan LKPD. Iya Pak. Itu ya Bu ya. Betul. Iya. Nah, terus menurut Ibu kira-kira itu kenapa kok anak itu bisa menjadi dominan gitu loh? Kan waktu itu mungkin Ibu sudah menekankan tolong ini dikerjakan kelompok sebagainya, kerjasama dan sebagainya. Kok dia masih dominan? Nah, kira-kira hambatannya apa itu Bu? Iya. Mungkin karena ini Pak, ketika anak dibagi LKPD ya Pak ya, si anak yang cerdas ini merasa dirinya lebih mampu dibandingkan teman-temannya, sehingga dia biar cepat selesai, si anak ini mengerjakan sendiri daripada menunggu hasil diskusi dengan teman-temannya, seperti itu Pak. Oh, berarti kalau seperti itu berarti arah kerja kelompok nggak bisa maksimal ya Bu ya? Iya Pak, seperti itu. Jadi tidak maksimal dalam pengerjaan kerja kelompoknya. Ibu sudah mencoba memahamkan ke anak itu Bu? Supaya Sebetulnya, gitu. Sebetulnya pas waktu pembagian kelompok dan pembagian tugas pun saya sudah menekankan ke anak bahwa ini dikerjakannya secara kelompok. Makanya metodenya kan diskusi. Tetapi tetap aja anak itu yang cerdas itu tetap. Tapi mungkin gini Pak, kesalahan saya pada waktu itu kan kayak saya itu selalu mengasih reward bintang ya Pak ya. Oh ya. Nah, ketika misalkan yang sudah selesai si tugasnya itu disimpan, dipapan, dipajang gitu kan menggunakan karton, waktu itu medianya yang duluan cepat selesai itu memang saya kasih bintang Pak, bonus gitu. Nah, mungkin faktornya itu dari sana, bagaimana caranya mengerjakan tugas cepat selesai, akhirnya mereka tidak berdiskusi. Mungkin itu Pak, kalau secara saya refleksikan sendiri Pak. Kejadian ini yang dominan ini di beberapa kelompok atau cuma satu kelompok atau hampir semua kelompok Bu? Hampir semua Pak, hampir semua kelompok. Semua. Kan tadi secara heterogen ya saya pembagiannya. Jadi di tiap kelompok itu ada yang pintar-pintarnya. Nah, hampir semua gitu. Hampir semuanya. Jadi kerja kelompoknya nggak jalan karena pengen hadiah dari reward Ibu tadi ya, pengen cepet. Nah, iya seperti itu Pak Sutopo. Kalau misalnya itu dianggap masalah sama Ibu, kira-kira Ibu punya solusi enggak dari permasalahan seperti ini? Ya, mungkin saya akan mengubah tekniknya ya Pak ya, pendekatannya. Jadi tidak diiming-imingi reward seperti itu. Tetapi yang penting dalam pengerjaan kerja kelompoknya atau diskusinya, anak benar-benar mengerjakan secara diskusi. Karena memang ketika kita kasih reward itu, jadi tujuan anak bukan bisa, tapi gimana caranya mendapatkan reward itu, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin model pembelajarannya juga Pak. Saya mungkin nanti akan menggunakan model pembelajarannya NHT, nomor head together. Jadi
setiap anggota kelompok itu mendapatkan peran atau tugas masing-masing, Pak. Seperti itu. Jadi mungkin nanti semuanya bisa kebagian rata gitu. Tanggung jawabnya si anak bisa seperti itu. Mungkin bisa seperti itu ya Pak Sutopo. Jadi ada dua solusi yang Ibu tawarkan ya. Satu, ya, tidak ada reward, siapa yang cepat, siapa yang mendapat hadiah, seperti itu ya. Tapi prosesnya harus berjalan dalam kelompok ini. Terus yang kedua, pembelajaran NHT, ya Bu ya. Iya. Ya. Terus kalau dari dua solusi yang Ibu yang direncanakan atau yang ditemukan, kira-kira Ibu memilih yang mana ini yang akan dijadikan pelaksanaan secepatnya teh? Saya akan mencoba yang penerapan model NHT, Pak. Yang NHT. Karena kan itu memang cooperative learning ya, pembelajaran kooperatif, tapi ada peran-peran, setiap anggota kelompok memiliki peran-peran tertentu sesuai dengan nomor-nomornya itu kan. Yeah. Nah, kalau menurut saya mungkin itu akan lebih efektif gitu. Kemudian di akhir dari pembelajaran ini, meskipun ada reward, itu tidak akan mengganggu keaktifan atau keefektifan dari kerja kelompoknya. Mungkin seperti itu Pak Sutopo. Kalau model NHT ini Ibu sudah pernah mencobanya Bu? Sukses itu Bu? Dulu pernah saya mencoba Pak. Pengalaman, pernah mencoba. Waktu saya mengajar di SMP gitu. Sekarang kan saya mengajar di SD ya. Iya. Nah saya akan mencoba Pak, melaksanakan model pembelajaran NHT ini di SD gitu. Oh, berarti sudah berpengalaman ya Bu ya, mencoba NHT. Terus kira-kira ini mau dilaksanakan kapan ini Bu? NHT-nya ini? Saya akan melaksanakan secepatnya ya Pak, dan juga disesuaikan dengan materi yang diajarkan juga Pak. Apakah cocok atau tidak untuk penerapan model ini di materi yang akan saya ajarkan gitu. Tapi setidaknya saya akan secepat mungkin untuk menerapkan solusi ini Pak. Terus kalau dalam nanti melaksanakan NHT ya Bu ya, nanti kan Ibu melaksanakan NHT, masih memerlukan orang lain nggak Bu untuk mendukung keberhasilan Ibu ini nanti pelaksanaan NHT? Iya Pak. Mungkin nanti saya akan mencoba dengan rekan sejawat Pak berkolaborasi. Kan mungkin untuk supervisinya sudah dilaksanakan, tapi rekan sejawat ini saya akan ajak untuk bisa mengamati pembelajaran yang saya laksanakan gitu. Biar nanti kita bisa saling merefleksi pembelajaran yang sudah saya laksanakan Pak. Terus itu kira-kira dari satu mapel atau dari mapel yang lain Bu? Yang mana Pak? Yang ini, teman yang mau jadi ikut serta tadi. Mungkin karena saya guru kelas ya Pak ya. Jadi saya akan meminta teman saya yang sama-sama mengajar di tingkatan kelas yang sama Pak. Mau satu orang, dua orang Bu? Satu orang Pak. Karena soalnya gini Pak, karena kalau di SD itu kan memegang guru kelas ya. Takutnya ketika misalkan kita ajak untuk berkolaborasi ke kelas saya, nanti mengganggu pembelajaran beliau, seperti itu Pak. Ya Bu, jadi mungkin ini sudah saya dari hasil pembicaraan kita ya Bu ya. Jadi Ibu sudah melaksanakan supervisi kemarin, ada permasalahan berupa berkaitan kerja kelompok, Ibu tidak ada siswa yang mengambil peran terlalu banyak, gitu ya Bu ya. Terus Ibu Pak memberikan solusi yaitu mau melaksanakan NHT, gitu ya Bu ya, dengan dibantuan teman. Nah, iya. Mungkin untuk sementara proses coach kita mungkin sampai di sini ya Bu ya. Jadi kita coba kita amati selanjutnya. Ini temuan awal dari Ibu, hasil dari kita coach ini dari pelaksanaan supervisi kemarin. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya
mohon informasi selanjutnya dari Bu Nur setelah melaksanakan NHT. Ya. Iya. Apakah nanti Iya, Pak. dari NHT itu berhasil menghadapi kelompok siswa yang seperti tadi terlalu dominan seperti itu. Siap Bu Nur? Iya, iya. Siap Pak Sutopo. Nanti kalau misalkan saya sudah melaksanakan NHT ini di dalam pembelajaran, ketika berhasil atau tidaknya saya akan menginformasikan ke Pak Sutopo gitu. Ya, terima kasih. Berarti kegiatan kita coach antara saya dengan Bu Nur sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak, setelah tadi ya saya mengobservasi Bapak dengan Ibu Nur Aini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Sutopo. Iya, iya Bu. Iya, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang akan diinginkan terwujud? Menurut saya sudah Bu. Jadi dari apa yang saya catatan tadi, dari pelaksanaan coaching tadi, saya sudah menemukan satu, yaitu masalah, ya Bu ya. Masalah yang pertama adalah adanya siswa yang berperan aktif dalam kerja kelompok, sehingga dari situ ada masalah, sehingga tujuannya nanti untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang kerja kelompok, sehingga anaknya terlalu aktif mengambil peran dalam kelompok itu. Itu yang pertama Bu. Terus yang kedua, identifikasinya juga Bu Nur sudah memberikan penemuan masalah pada dirinya yang tadi, siswa yang terlalu aktif tadi, memberikan solusinya berupa mau mencoba NHT, ya Bu ya. Itu yang jadi rencananya NHT, dan yang satu akan mengubah sistem reward itu. Nah, tapi dari dua solusi yang ditawarkan tadi, Bu Nur akan mengambil yaitu yang NHT itu. Ya mungkin waktunya sekitar seminggu ke depan akan dilaksanakan, dan saya tinggal menunggu hasil perkembangannya Bu setelah NHT dilaksanakan. Iya Pak, saya juga ya Pak selama mengamati tadi gitu kan, Bapak sudah mengikuti jalur tirta ya Pak. Iya. Alur Ya, tirta. insya Allah seperti itu Bu. Ya, Bapak saya amati tadi Bapak sudah hadir penuh, kemudian sudah bisa mendengar aktif apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Aini. Kemudian percakapan antara Bapak dengan Bu Nur Aini juga mengalir gitu kan, dengan Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu kan, seperti itu ya Bapak. Sehingga saya perhatikan tadi Bapak tidak kesulitan untuk mencari kata-kata kunci gitu kan. Dan hasilnya tadi Bu Nur Aini juga bisa menggali ide-idenya sendiri gitu Pak ya. Iya. Mungkin yang ingin saya tanyakan lagi ya Pak, kedepannya kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi yang diharapkan kalau bagi saya itu untuk menggali lebih banyak dari contoh kayak Bu Nur. Jadi saya bisa itu mendapatkan banyak masukan dari Bu Nur, atau Bu Nur itu lebih banyak mengungkapkan permasalahan-permasalahan atau temuan-temuan ketika supervisi ada di kelas, sehingga dengan banyaknya temuan itu kan berarti banyak data. Nah, dari banyak data itu kita bisa memberikan alternatif pilihan untuk kalau ada masalah berarti ada solusinya, kalau misalnya itu tidak masalah berarti ke pengembangannya, seperti itu. Iya, baiklah Bapak, mudah-mudahan ya di kesempatan nanti saya juga bisa melihat gitu kan bagaimana kompetensi itu bisa terlaksana di coaching berikutnya. Terima kasih Pak Sutopo untuk acaranya hari ini ya. Ya, sama-sama Bu.